kajian virtual yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul walaupun masih dalam keadaan virtual ya. Akan tetapi semoga nanti akan bisa berjalan dengan lancar. Salam beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada malam hari ini kita akan mengadakan acara yaitu kajian virtual yang berjudul Peran Perempuan dalam Periwayatan Hadis Nabi, yang mana nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Baik, beliau adalah Mbak Yeni Fitriani, calon doktor. Amin, amin. Beliau saat ini beliau lahir di pada tahunnya tanggal di 6 ZIP Juni. ya, Mbak? Oke, baik. Tahunnya di ZIP, oke. Lahir di Jakarta. Dan saat ini beliau menjabat sebagai dosen ya, dan pernah juga menjadi Kaprodi Ekonomi Syariah. Beliau ini adalah salah satu dosen di STAIA SW Magelang, Subhanul Waton Magelang gitu. Dan background pendidikannya itu pernah menempuh magister di Ekonomi dan Keuangan Universitas Islam Indonesia, dan S1-nya ada di Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jambi, dan saat ini juga sedang menyelesaikan atau sedang mencapai untuk kandidat doktor begitu di Universitas Gajah Mada Universitas ya. Baik, mungkin itu langsung saja saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada Mbak Yeni. Kepada Mbak Yeni, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya, Mbak Hawa? Ya, kedengeran, Mbak. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du, terima kasih untuk Mbak Hawa yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk dalam 1 jam ini untuk memandu acara yang bertemakan tentang peran perempuan dalam riwayat hadis ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Perempuan Ya, dalam betul, riwayatan hadis. Ya, oke. Tak lupa puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa limpahan karunia dan rahmatnya, sepertinya tidak akan mungkin terjadi pertemuan di majelis ilmu yang insya Allah dapat memberikan kita pengetahuan yang baru dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Yogyakarta, yaitu Mbak Khotimatul Husna, kemudian juga pada Aning Rere sebagai Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. Maaf saya belum bisa terlalu ikut berperan aktif dalam kegiatan Fatayat di Kota Jogja karena keterbatasan dan adanya pandemi COVID yang mungkin tidak bisa lagi dijadikan alasan ya Ning Rere, maaf sebelumnya. Kemudian juga salawat serta salam selalu dan selalu akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam karena syafaat dan syafaatnya akan selalu kita tunggu di yaumul kiamat nanti. Pertama, izinkan saya untuk memberikan CV atau mengetengahkan CV tentang pembicara kita hari ini, yaitu seorang pemuda. Waduh, saya baru dapat bocoran dari Mbak Dewi yang juga sedang menjalankan pembelajarannya
untuk juga mendapatkan gelar doktor di usianya yang relatif masih muda, 26 tahun. Dan untuk para pencari imam yang luar biasa, Mas Nizar ini juga masih single ya. Betul Mas Nizar? Oke, sorry ya Mas Nizar ya, kita dalam Tolabul Ilmu ini kita buat santai saja karena ini banyaknya mahasiswa-mahasiswa sepertinya yang masuk dan juga para sahabati yang tidak kalah mentereng ilmunya, jadi kemungkinan adalah kita akan buat ini sesantai mungkin sehingga apa yang kita akan tampilkan hari ini atau kita ketengahkan hari ini dapat lebih ditangkap dengan baik. Oke. Pertama, nama Mas Muhammad Nizar. Beliau tinggal di Jalan Tugu Dalem di Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Cirebon sepertinya, kalau nggak salah. Nanti nomornya saya zip karena nanti mungkin bisa langsung tanya sama Mbak Mas Nizarnya. Kemudian beliau sekarang juga sedang melakukan atau sedang menjalani kuliah pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga adalah worship ya, beasiswa LPDP tahun 2019. Jurusan beliau adalah studi Islam. Kemudian juga beliau juga pendidikan non formalnya ini di TPQ, Ponpes. Kayak anak pondok, santri ini, wah keren ini. Satu lagi tambahannya, udah pintar, santri lagi, aduh pokoknya minta ampun deh. Kemudian juga jurnalnya juga banyak ini. Kalau saya lanjutkan satu-satu, sepertinya kita akan habis waktunya untuk ngasih tahu bahwa Mas Muhammad Nizar ini seorang pemuda yang luar biasa. Oke, saya akan mencoba sedikit memaparkan apa yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu perempuan dalam meriwayatkan suatu tindakan atau ucapan Nabi Muhammad atau yang lebih dikenal dengan hadis, sebenarnya telah muncul bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis. Sejak awal Islam, kaum perempuan memberikan atensi besar terhadap kajian-kajian keagamaan. Menurut Muhammad Mustafa Azami atau dalam bukunya Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tariq Tadwini dan Muhammad Akram Nadwi dalam bukunya Al-Muhammadin, The Woman Scholar in Islam, mengungkapkan adanya fenomena menarik yang layak diamati, yakni adanya sejumlah kaum perempuan yang terdidik dan memiliki kemampuan intelektual yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Seperti Ummul Mukminin Aisyah, Hafsah, Ummu Hulsum bin Uqwah, Al-Sifah bin Adiyah, Aisyah bin Sa'ad, dan Karimah bin Al-Miqdad. Dalam periwayatannya, kaum perempuan tidak berbeda dengan laki-laki karena syarat utama penentuan hadis, kesahihan suatu hadis bukan berdasarkan jenis kelamin. Namun, jika syarat-syaratnya telah capai, yaitu sanadnya sambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, dan pengetahuan yang luas, kemudian juga bebas dari perdebatan atau tidak adanya syarat dan tidak adanya ilat, maka hadis tersebut bisa dibilang sahih. Oke. Dalam bukunya juga Imam Al-Dababi dalam bukunya Mizan Al-I'tidad dengan tegas mengatakan tidak ditemukan satu perempuan pun yang tertuduh dusta atau ditinggalkan periwayatan hadisnya. Begitu juga dengan menurut Imam Al-Syaukani yang memaparkan tidak ada penolakan ulama terhadap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perempuan. Dan banyak lagi penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa belum ditemukannya ada riwayat hadis yang dusta dalam hal ini yang diriwayatkan oleh perempuan. Seperti penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Berkeley, Zubair Siddiqui, Ruth Rodit, Hisam Kalbani, Latif Bahtiar, Umamam Abu Bakar, Alma Said, dan masih banyak yang lainnya.
Artinya apa? Kita bisa mengartikan dari paparan awal tadi bahwa perempuan dalam riwayat hadis benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam artian tidak pernah ada catatan bahwa perempuan periwayat hadis adalah dusta. Ya, jadi dalam hal ini kita akan coba korek lebih jelas, lebih jauh, lebih rinci yang akan kemudian dipaparkan oleh Mas Muhammad Nizar dalam paparannya tentang peran perempuan dalam periwayatan hadis Nabi di malam ini. Oke, saya serahkan waktu 45 menit Mas Nizar untuk memaparkan bagaimana sih sebenarnya peranan perempuan dalam periwayatan hadis Nabi. Silahkan, Mas Nizar. Saya mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin semuanya, Hawa dan Ibu Yeni yang sudah membantu acara ini, dan juga Mbak Dewi yang mengundang saya secara langsung. Ini langsung saya share saja ya, share screen-nya nih. Nah, jadi ini sebenarnya dadakan. Nanti saya jelaskan intinya, selanjutnya tanya jawab. Pertama, sebelum kita berbicara perawi perempuan, lebih enak kita bicara apa sih hadis itu. Jadi kalau kita tanya hadis itu seperti apa, ya ini kebanyakan para ulama seperti Ibnu Sholah Ajar itu mengatakan al hadisu huwa ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron au sifatan. Jadi hadis itu artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi berupa ucapan nabi, perbuatan nabi, takrir ketetapan nabi atau sifat nabi. Jadi makanya nabi itu gak bisa macam-macam. Semua tindak tanduk nabi ini menjadi rujukan umat. Nabi duduk itu jadi hadis. Nabi makan 3 jari jadi hadis. Nabi menikahi sekian istri jadi hadis. Tapi apakah semua hadis ini menjadi rujukan syariat dan wajib kita tiru? Nah, ini kita bahas selanjutnya. Kan enggak semua kita tiru hadisnya itu. Ruang lingkup. Jadi supaya enggak salah paham, kita batasi. Kalau dalam kajian ilmiah, proposal, entah tesis, disertasi, skripsi itu ada batasan masalah. Nah, ini ruang lingkupnya seperti ini. Inna sunnah an-nabawiyah al-mubarakah ya al-masdarus tsani fi tasyri'il Islam. Pada kitabillahil aziz. Jadi sunnah nabawi itu merupakan masdarus tsani, landasan kedua fi tasyri'il Islam, dalam syariat Islam. Setelah kitabullah, Al-Qur'an jelasnya ya. Nah, wa bima anna imada sunnah nabawiyah huwa al-hadisus syarif. Sedangkan tiangnya sunnah nabawi itu hadis. Tiangnya sunnah itu hadis. Fa'ilmul hadis minal ulumil asasiyah wal muhimmah fi fahmi syariah al-islamiyah wastinbati ahkamiyah. Jadi ilmu hadis itu adalah merupakan bagian dari ilmu-ilmu asasiyah, ilmu dasar yang penting, dan penting juga ya. Dalam apa pentingnya? Fi fahmi syariah al-islamiyah, dalam memahami nas-nas syariat Islamiyah dan istinbat hukum. Apakah ini halal, haram, makruh, mandub, mubah, ini kan semuanya harus paham semua. Hadis kebanyakan yang dijelaskan. Tapi enggak juga semua itu. Waqad yatasawwaru ba'duhum, sebagian orang ini menyangka di mustalahi ilmu hadis atau hadis Rasul. Ada yang mengatakan ilmu hadis atau hadis Rasul. Ini kebanyakan orang ini bilang begini, annahu yaduru haula bayanil faraid was sunan. Bahwasanya ini hadis itu hanya berkutat kepada kefarduan-kefarduan ibadah dan kesunatan ibadah. Allati atabiya Rasulullah faqat. Lakinnal haq, tetapi yang secara nyatanya huwa kasirun mimma natasawwaruhu. Jadi banyak sekali dari yang mereka gambarkan itu. Fafihi tafsirul kitabil aziz. Ada juga hadis yang menjelaskan penafsiran ayat-ayat Quran. Wa tawdihil li khuribil lughatil arab. Ada juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan atau menyertakan bahasa-bahasa Arab yang khurib. Wa fihi al-akhbaru bil muhayyabah, tentang khobar-khobar, wa ma yata'allaqu bil kaun wal haya, wa bil idofa lima fihi minal ibri wal qasas wal akhlak. Ada juga hadis itu yang menjelaskan masalah akhlaknya Nabi. Enggak hanya syariat ya, ada juga hadis yang menerangkan istimaiyah, sosial. Ada juga hadis yang menerangkan iktisadiyah, ekonomi. Ini ilmunya Ibu moderator, ekonomi juga ada hadis ekonomi. Rasul kalau nggak punya uang, dia menggadaikan baju perangnya. Namanya rohan.
Nah ini sudah ada, Nabi itu mengajari gadai. Kita nggak punya uang, kalau ngutang tuh malu, udahlah saya gadaikan, ini itu ada. Jadi hadis itu tidak hanya anahu yaduru haula bainal faraid wa sunan fakot ya belako gitu. Nah sekarang langsung kita pijakan pembahasannya supaya nggak melebar. Kalau kita bahas perempuan itu ada aktivis gender dan sebagainya, tapi saya nggak akan membahas seperti itu ya, teologi gender dan sebagainya. Kalau kita lihat perempuan abad 20 dan seterusnya itu menyedihkan ya. Mereka bahkan di Somalia itu 80% itu perempuan dewasa buta huruf. Dikatakan perempuan dewasa umurnya berapa yang jelas sudah head ya, 9 tahun ke atas. Mereka buta huruf. Ini menyedihkan. Yang di Kuwait juga demikian. Nah itu ya. Tapi kalau dilihat zaman Nabi itu perempuan seperti apa? Dulu kan Nabi ketika mendapat wahyu, kira-kira siapa yang pertama kali mengimani? Itu kan Khadijah. Perempuan kan. Yang mengimani itu Khadijah. Nah, perempuan pada zaman Nabi ini memiliki posisi yang khusus. Ada yang terjun dan perang sebagai apa? Sebagai juru masak dan sebagainya. Ada juga yang punya majlis taklim dan sebagainya. Next, sekarang bukti-bukti peran perempuan terhadap riwayatan hadis pada zaman Nabi dulu ya. Pertama, buktinya pada zaman Nabi perempuan ini datang ke majlis Nabi loh. Kata Nabi kan gini, la tamna'u nisa'akum al-masajid idza ta'zanakum ilaiha. Jadi jangan sampai ini melarang istri-istri kamu untuk pergi ke masjid. Kalau udah minta izin, jangan sampai dilarang. Nah, terus juga bukti lain itu seperti misalkan bukti lain ada wanita di dalam masjid. Maksudnya wanita ini ikut majlis Nabi. Seperti halnya ceritanya Ummu Hisam. Qalat, ini Ummu Hisam yang berkata ya, akhadtu qaf wal Qur'anil Majid min fi Rasulillah yaumal Jum'ah wa huwa yaqra'u biha 'alal mimbar fi kulli jum'atin. Jadi saya ini belajar surat Qaf wal Qur'anil Majid dari langsung min fi Rasulillah, langsung dari mulutnya Nabi yang paling mulia ketika yaumul Jum'ah. Sedangkan ketika Jumat itu wa huwa yaqra'u biha 'alal mimbar. Nabi membaca Qaf wal Qur'anil Majid itu ketika Nabi khutbah di mimbar. Berarti kan ini Ummu Hisam ini memahami ayat Qaf wal Qur'anil Majid itu langsung dari mulutnya Rasul. Nah, bukti yang lainnya ada juga. Kesempatan sahabiat di luar majlis Nabi. Jadi enggak hanya di majlis ya. Misalkan juga sahabiah seperti Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud itu tanya masalah ibadah, masalah furu, tentang hal yang muskil. Jadi memang Nabi itu punya 3 kekuasaan, legislatif, yudikatif, eksekutif di tangan Nabi. Jadi kalau kita buat negara seperti Nabi nggak bisa ya. MPR, DPR, presiden 1 orang itu nggak bisa. Nah ini Abdullah bin Mas'ud apa istrinya ini namanya Zainab ini bertanya nafkah kepada suami, kepada kerabatnya suami, misalkan iparnya, kira-kira kalau saya punya uang dikasih berapa ya Nabi ke adik ipar saya atau dan sebagainya, tanya. Nabi menjawab. Ini bisa dilihat di hadisnya ya dan sebagainya. Ada juga ini peran sahabiah pasca wafatnya Nabi. Jadi Nabi itu ketika wafat itu meninggalkan sekian ribu sahabat. Sekarang pertanyaannya, sahabat itu apa sih? Kalau saya tanyakan anak SMA ketika saya ngajar itu, ketika saya juga ngajar anak S1, sahabat itu apa Mas? Oh sahabat teman dekat, bukan. Sahabat itu man laqiyan Nabi imanan. Jadi orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman, tetapi ketika Nabi masih hidup. Kalau misalkan ada habaib, wali-wali zaman sekarang, itu ketemu Nabi lewat mimpi, apakah mereka sahabat? Bukan. Sahabat itu orang yang bertemu Nabi ketika Nabi masih hidup, tapi iman kepada Nabi. Ada orang yang ketemu Nabi ketika masih hidup, tapi tidak beriman kepada Nabi. Dan beriman kepada Nabi masuk Islam ketika Nabi wafat, namanya muhadromun. Muhadromun seperti Ka'ab bin Ahbar, itu muhadromun Yahudi. Yahudi ketemu Nabi, Nabi ketemu beliau. Tapi Yahudi ini nggak beriman kepada Nabi, bukan beragama Islam, tidak iman. Imannya ketika Nabi wafat, namanya muhadromun. Tapi kalau tabiin, tabi itu kan tabiun, fa'ilun, itu kan udah pasti ya, wong kang anut kalau kata orang Jawa. Berarti kalau tabiin, orang yang bertemu sahabat dalam keadaan beriman, namanya tabiin. Kalau atba tabiin, ya berarti muridnya tabiin. Atba tabiin, muridnya atba tabiin. Sampai tabi. Ya, kalau zaman kita ya tabuan gitu aja. Cuma kalau untuk apa lintas hadis ini cuma 3 Hijriah saja ya. Zamannya Bukhari Muslim biasanya itu. Zamannya Mukharij yang masyhur Kutubut Tis'ah.
Nah ini peran sahabiyat ini bagaimana ya Rihlah? Bahkan Ummu Atiyah ini salah seorang fuqaha itu merelakan waktunya ini meninggalkan Madinah ke Basra, ya, ke Kufah itu hanya untuk berdakwah, menyampaikan hadis. Ini perempuan loh, perempuan zaman dulu, bukan perempuan sekarang. Kalau zaman dulu kan ya kan misoginis dan sebagainya. Ini kita berbicara perempuan masa Nabi dan pasca wafatnya Nabi. Ini saya ambil dari Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, volume 12. Cetakan ini halaman 455. Tentang keterangan Ummu Atiyah, seorang fuqaha sahabiyat yang meninggal Madinah berdakwah untuk menyampaikan hadis Nabi. Ada juga Asma bin Yazid dan sebagainya. Ini berkunjung ke rumah para ummahatul mukminin, istrinya Nabi, aktif belajar di sana. Nah, selain itu peran sahabiyat ketika Nabi wafat gimana? Ya ibadah haji. Gak hanya haji aja loh. Mereka itu kadang meriwayatkan hadis, mengajarkan hadis. Banyak contohnya, misalkan seperti Ummu Salim bin Malik dan sebagainya. Atau Jusro binti Jajajah. Ini mendapat riwayat dari Abu Sa'id Al-Ghifari. Ini perempuan belajar kepada laki-laki. Nah ini kan tabiin. Sahabat pada sahabat, ada yang sahabat junior, dan sebagainya. Ini banyak. Bahkan ada juga Ummu Salamah. Umrohnya 40 kali. Jadi umroh ini sebagai perjalanan mencari hadis. Daripada diem-diem nunggu-nunggu kita umroh, dapat hadis, misalkan ada pengajaran, tanya-tanya ketemu sahabat Nabi yang udah senior, masih hidup, tapi ditanya, Nabi kira-kira ngapain aja kalau gini? Oh Nabi begini, begini, begini. Itu kan hadis juga. Nah yang lain juga banyak. Misalkan perannya perawi sahabiyat setelah Nabi wafat apa? Mereka juga punya halakoh. Kalau zaman sekarang fatayat ya, atau misalkan dan sebagainya. Nah ini halakoh ini banyak loh, nggak sedikit. Misalkan Nafisah bin Hasan bin Zaid. Nah ini bahkan sekelas Imam Syafi'i saja itu ikut halakohnya Nafisah. Nah, Nafisah dan sebagainya. Ada Utaidah, neneknya dari Al-Khair At-Tinani. Nah ini Utaidah ini menurut riwayat pernah memberikan pengajaran di depan 500 laki-laki. Bayangkan, ini perempuan zaman dulu loh. Ini saya belum ketemu, beliau wafatnya kapan ya? Dicari lagi nanti, karena perlu ya. Seorang perawi itu harus diketahui kapan dia wafat, minimal kapan dia wafat. Kalau lahir nggak apa-apa, kapan dia lahir nggak usah ketahui. Kapan minimal dia wafat. Intinya kenapa wafatnya harus diketahui supaya ini menandakan apakah liko atau tidak. Misalkan saya dengan Soekarno, ya jelas saya lahir tahun sekian, Soekarno tahun sekian, nggak mungkin saya ketemu Soekarno. Dan tidak mungkin juga saya belajar kepada Soekarno. Nah ini tujuan untuk tahun wafat diketahui. Apakah ada hubungan guru dan murid? Ini tahun wafat diketahui. Oke, next ya. Ini tabelnya daftar perempuan perawi hadis ya, perempuan yang periwayat ya. Kalau perempuan yang nggak periwayat nggak saya cantumkan, nama-nama dan sebagainya. Ini yang istri Nabi. Ada Aisyah, ada Hindun. Kalau Khadijah saya belum cantumkan, saya karena belum menemukan jumlah pasti hadis yang diriwayatkannya. Belum menemukan sumbernya kalau Khadijah saya. Karena Khadijah itu meninggal ketika Nabi masih baru-baru mendapatkan wahyu, itu berapa tahun itu. Setelah Khadijah, ya pamannya dan sebagainya, makanya itu ketika awal-awal dakwah namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Khadijah wafat, pamannya wafat, Nabi itu udah duka mendalam. Nah ini jumlah hadis dalam Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah kitab yang 9 ya. Kalau Bulughul Maram ini nggak masuk, Mukhtarul Hadis nggak masuk, Arba'in Nawawi nggak masuk. Ini kitab-kitab induk, kitab-kitab kanonik. Sekian hadisnya ini. Ini saya ambil dari bukunya Agung Danuarta. Istri Nabi, yang non istri Nabi juga ada. Sahabiyah, sahabat perempuan periwayat hadis yang riwayatnya lebih dari 50 hadis. Nah, ini misalkan ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini istrinya Zubair bin Awam. Nanti dari pernikahan Zubair bin Awam dengan Asma ini melahirkan anak Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Nah ini Asma binti Abu Bakar. Jadi memang kebanyakan nikah silang ya. Oh sahabat sendiri nikah misalkan. Tapi mereka antara sahabat dinikahkan. Akhirnya anaknya ini belajar kepada bibinya, kepada ayahnya. Nah dari Asma ini punya anak namanya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair yang akhirnya belajar hadis kepada bibinya namanya Aisyah Urwah ini. Dari Urwah punya anak namanya Hisham bin Urwah bin Abdullah bin Zubair. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Nah ini banyak ya, sahabiyah non istri Nabi, 50 hadis, Kutubut Tis'ah. Kalau yang ini seterusnya yang non istri Nabi berapa ya, sekitar ya yang enggak banyak-banyak ya, 24 orang dan sebagainya.
50 hadis, 24 orang sahabiat. Jadi total hadis yang diriwayatkan itu 469. Bukhari. Nah, generasi tabi'in sekian. Tabi'in tadi saya bilang tabi'in mereka yang bertemu sahabat dalam keadaan hidup dan beriman, namanya tabi'in. Itu Amro dan sebagainya. Hadis sekian jumlahnya ya. Nah, yang tabi'in yang di atas 50. Tabi'in yang di bawah 50 ya sekian nama-namanya nih. Aisyah binti Tolha, ini typo ya, dan sebagainya. Ini jumlah hadis dalam kutubut tis'ah. Kalau yang tabi'in yang meriwayatkannya nggak banyak, ya ada juga 109 hadis, 160 orang. Nah ini keliru ini, belum saya edit. Jumlah sekian. Ini sumbernya. Generasi atba tabi'in. Nah siapa nih? Atba tabi'in itu adalah mereka yang bertemu tabi'in ketika masih hidup dalam keadaan iman kepada Nabi. Nah, ini perempuan ya, yang saya bicara perempuan, bukan laki-laki. Ini perempuan. Atba tabi'in perempuan. Nah, semasa tabi'in terakhir tahun 2020, berarti memang setelah ini nggak ada tabi'in lagi yang hidup ya, atba yang hidup lagi gitu. Nah, ini jumlahnya nggak banyak ya, tambah nurun ya. Tuh, kenapa tambah nurun? Nanti saya bahas. Tuh, rinciannya ini, rincian perempuan riwayat hadis dari generasi atba tabi'in. Jumlahnya nggak banyak, makin nurun aja. Abdullah bin Khalid bin Mi'dan, Ukaimah binti Umayyah. Nah ini banyak ya tuh. Suwaida di bawah 10. Makin ke belakang kok perempuan periwayat hadis kok makin sedikit ya. Nah ini tuh. Nama-namanya jumlah hadis dalam kutubut tis'ah ini gak banyak. Rinciannya, nah ini. Jumlah hadis yang diriwayatkan periwayat perempuan tiap generasi. Ini saya buat ini tabel ini. Nanti bisa di-share PPT-nya ya. Dalam Sahih Bukhari itu jumlah hadisnya sekian, 7008 dalam Sahih Bukhari. Ada 77 bab. Ini ya. Ini yang saya masuk kitab Kutubut Tis'ah. Ini sesuai muttafaq kebanyakan para ulama jumhur. Qaulal jamahir kaza wa kaza. Jadi ya kalau saya rangkum jumlah Kutubut Tis'ah ini ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta. Yang paling tua Muwatta ya. Kitab hadis yang paling tua dan sampai ke generasi sekarang Muwatta. Ad-Darimi, jumlah hadisnya ini sahabiyah yang meriwayatkan hadis sekian di Bukhari jumlah hadisnya. Nah, tuh ini ya tabelnya ya. Berapa persennya di sini sahabiyahnya, hadisnya gitu. Kalau jumlah perawinya, ini jumlah perawinya. Nah, kalau yang tabel sebelum jumlah hadis, berapa sahabiyah dalam Bukhari hadisnya 1143. Tabi'in perempuan dalam Sahih Bukhari 116. Ini ada paling nurun, tambah nurun. Kalau ini jumlah periwayat, jumlah orangnya dibedakan. Kalau ini jumlah hadis, tuh judulnya udah ada. Kalau ini jumlah periwayat. Total dalam Kutubut Tis'ah yang paling atas, sahabat perempuan 132. Termasuk istri Nabi dan non istri Nabi. Tabiin sekian, atba tabiin sekian. Jumlahnya sekian ya. Tuh. Dalam Sahih Bukhari, nah ini. Sekian sahabat perempuan. Tabiin sekian. Sahih Muslim sekian. Tambah nurun ya. Nanti bahas kenapa kok bisa nurun ini. Apa mereka nggak mau meriwayatkan hadis atau sudah meninggal atau gimana? Nah ini tuh. Ini Kutubut Tis'ah. Kitab hadis yang 9. Kalau Riyadhus Shalihin ini enggak masuk sini ya. Kalau Bulughul Maram ini kitab-kitab yang baru setelah zaman yang agak baru-baru agak sini. Nah, ini sebelum ini dilihat dulu. Sekarang kita hadis misogini. Kalau penasaran tentang hadis perempuan ini enggak akan saya bahas, cuma ini cuplikan aja ya, rangsangan. Jadi misogini itu terkesan membenci perempuan. Terkesan, bukan menerangkan membenci perempuan. Kalau lebih rinci, kalian pergi ke PSW di UIN Jogja ya. Di PSW ini mereka mengkaji dan mengumpulkan 11 tema yang dikategorikan misoginis. Nah, ini judul rujukannya ya. Bukunya bisa dicari sendiri, cari bukunya di online di Shopee, pelajari. Tulisannya Hamim Ilyas dan kawan-kawan. Perempuan tertindas. Nah, ini judulnya. Yogyakarta, Elsak Press, dan PSV UIN tahun 2003 tentang misoginis. Cuma gak akan saya bahas ini, gak akan saya bahas. Next.
Nah, kenapa sih kok menurun ya? Kalau kita lihat tuh, Bukhari 27, sahabat perempuan di Bukhari. Tabi'in perempuan di Sahih Bukhari 13 yang meriwayatkan. Loh kok sekarang udah strip, nggak ada. Sahih Muslim 29, tabi'in 10. Pokoknya makin ke sini makin menurun. Kenapa? Nah ini, kalau saya rangkum, gini tuh. Jadi penurunan periwayat perempuan dalam setiap generasi dari sahabiyah, tabi'in, atba'ut tabi'in itu pertama karena memang sikap politik khalifah. Jadi pada zaman Nabi sendiri ya, kalau kita pahami sejarahnya itu, Nabi itu melarang menulis hadis. La taktubu anni khairul Quran. Jadi kamu jangan nulis selain Quran. Gak boleh, loh Nabi lo nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Itu hikmahnya ada itu. Memang ini larangan keras Nabi ya. Jangan nulis Al-Quran. Jangan nulis hadis selain Quran. Pokoknya kalau ada ayat turun, tulis. Ada katibnya, Muawiyah, Zaid bin Sabit. Tapi kalau hadis dilarang ditulis. Kebalik ya. Hadis dilarang ditulis. Kalau hadis zaman Nabi. Berlanjut sampai zaman Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Utsman, zamannya Ali, zamannya Umayyah, Muawiyah, sampai anaknya Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua, khalifah ketiga Muawiyah bin Yazid bin Umayyah, khalifah keempat Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, sampai khalifah selanjutnya namanya Umar As-Sani. Jadi baru pada abad 99 Hijriah sampai 101 Hijriah ini baru ketika menjabat Umar bin Abdul Aziz ketika masa Umayyah. Ini ada perintah namanya pengumpulan hadis. Sedangkan sebelumnya hadis gak boleh ditulis karena takut tercampur dengan Al-Quran. Nah ini kodifikasi secara resmi. Perintah dari negara. Cuma pada zaman Umar ini, Umar tidak melibatkan para periwayat sahabiyah, para periwayat perempuan yang masih hidup dalam proses pengumpulan hadis. Memang ada alasannya. Kalau saya ambil dari kitabnya Ira Lapidus ya. Nah ini alasannya ini. Karena katanya Umar ini melanjutkan budaya Arab yang paternalistik. Laki-laki lebih utama. Memang laki-laki yang paling utama. Budaya Arab kan. Alasan kedua, konservatif ahli Madinah jelas ya. Nggak boleh itu. Konservatif. Perempuan tuh kalau mau belajar itu harus ke yang mahramnya atau ke suaminya. Gitu. Kalau laki-laki yang bukan ini nggak boleh. Bukan suaminya ya. Nah ini nggak boleh. Ini konservatif ahli Madinah ketika itu. Nah yang ketiga alasannya ya mengakomodir budaya Arab dan Islam dalam mirimnya. Jadi jangan sampai lah ini semua disatukan, tetap laki-laki yang paling utama. Kembali ke nomor 1. Ini alasannya. Tapi ini jasa terbesar Umar ini hadis pertama kali dikumpulkan. Nah ini abad 2 Hijriah ya. Nah ini sikap politik khalifah. Bahkan pada masa Khalifah Al-Mansur, setelah Umar ini meninggal, ada khalifah-khalifah terusnya sampai dinasti Abbasiyah itu belum mendapat perhatian besar. Jadi yang namanya hadis dan dunia hadis itu belum ada perhatian besar ketika itu. Sampai pada masanya Khalifah Al-Mansur ada namanya Imam Malik yang mengarang kitab Muwatta. Jadi kitab hadis paling tua kitab Muwatta namanya. Al-Muwatta Imam Malik ya. Nah, berarti zamannya jauh ya. Nabi wafat tahun berapa, hadis baru dikumpulkan. Sedangkan Quran itu sudah ada pada zaman Nabi ditulis. Ya dihafalkan, ditulis. Tapi kalau hadis, dihafalkan saja, nggak ditulis. Nah ini akan mendapatkan polemik. Makanya orientalis, mustasyrikun kata orang Azhari itu, mereka itu mengatakan hadis itu semuanya palsu. Karena baru dikumpulkan abad sekian. Pendapat mereka yang paling keren, paling kontroversi. Ditolak oleh Mustafa Al-Dhomi. Oh enggak, karena dalam hadis ada sanad. Sanad itu sampai sekarang dijaga loh. Orang-orang kalau ngaji di pesantren, utawi iki-iku itu pakai sanad. Caranya wudhu ada sanadnya. Itu niru-niru orang-orang muhadis, orang ahli hadis pakai sanad kalau ngomong. Semuanya pakai sanad. Nah ini faktor kenapa kok turun perawi perempuan tiap generasi. Faktor kedua yang nggak kalah penting, kalau sikap politik, kebijakan publik jelas ya, siapa penguasanya ini begini. Nah baru faktor kedua yang paling ini juga peran keluarga. Jadi memang pada masa sahabiyah, generasi sahabat ini peran keluarga ini penting ya. Misalkan seperti Asma binti Abu Bakar, itu istrinya Zubair bin Awam. Sedangkan Asma ini adik iparnya Nabi.
Karena Asma punya saudara namanya Aisyah binti Abu Bakar. Dari Asma binti Abu Bakar nikah dengan Zubair, punya anak Abdullah bin Zubair. Punya anak juga dari Abdullah punya adik namanya Urwah. Dari Urwah punya namanya Hisam. Hisam bin Urwah bin Zubair bin Awam. Jadi ya, memang karena faktor keluarga. Perempuan banyak ketika zaman itu ya. Kenapa? Kalau karena keluarganya ini nggak mendukung untuk mencari ilmu ya memang susah juga. Faktor keluarga itu penting ya. Memang tidak bisa orang-orang maido jari Om Jon. Paling utama. Nah ini kalau bicara sejarah hadis, Anda bisa lihat bukunya misalkan tulisan Mustafa Al-Zomi, tulisannya Muhammad Akramdia Al-Umari, tulisannya Ali Asy-Syihristani. Ini bukunya saya pegang ini. Nah ini bukunya nih. Tuh. Ali Asy-Syihristani banyak ya. Jadi memang kajian hadis itu penting, tapi sayangnya tidak begitu mendapat perhatian lebih di kalangan akademisi. Karena kalau buat apa sih kalau kita belajar hadis, kuliah ambil hadis, sarjana agama, kerja kemana? Jadi gak menarik gitu. Wah makanya ini jarang disentil gitu. Tapi kan penting. Makanya saya bilang ruang lingkupnya nggak hanya bicara sunnah, bicara fardu, bicara mubah, bicara haram. Hadis tuh banyak. Bicara lughat Arab dan sebagainya. Itu banyak sekali. Kalau Quran itu bicara demikian, dilengkapi dengan hadis. Hadis nggak ada ya ketika ijma para konsensus para ulama ketika itu. Kalau sekarang MUI ya, zaman sekarang ya katanya MUI. Setelah ijma nggak ada kias. Dalam Quran mengatakan gimana ya? La taqul lahuma uffin gitu. Jangan bilang ufin ke orang tua. Tuku ono masako nang warung. Mas belikan masako di warung. Ibu nyuruh anak. Kata anaknya, nggak usah. Bilang saja nggak boleh sama Quran. Dalam hadis nggak ada keterangan begini-begini, akhirnya dikiaskan bilang saja nggak boleh, apalagi mukul orang tua, itu kan kias. Jadi kalau dulu kan Homer, kalau sekarang mereknya bir bintang, apakah ada wahurima bir bintang? Jadi kan yang dipakai ilatnya kias, ijma, sunnah, Quran. Kalau dari bawah, dari atas urutannya Quran, sunnah, ijma, kias. Ini kebanyakan kalau masalah yang paling berkutat ini pada jurusannya Ibu Yeni ya, iktisodi ya, masalah ekonomi seperti gadai, seperti utang piutang, hawala, memindahkan hutang. Saya punya hutang kepada A, karena saya nggak punya uang, A nagih ke saya. Uang saya ada di B, tagih aja. Itu boleh memindah hutang tanpa pengetahuan si B. Berarti A nagih ke B nggak apa-apa. Namanya hawala, akad pindah hutang. Akad gadai itu udah banyak. Nabi nyontohkan langsung. Kalau jualan ngambil batik jangan banyak-banyak, kasihan yang beli. Yang penting kita, ini kalau ini keringannya berapa, bikin kopi, batiknya sekian saja, nggak banyak-banyak. Jadi udah ada zaman dulu tuh ekonomi. Bahkan karena masyarakat Madinah ketika itu masyarakat yang memang orang-orang ekonomi pertanian, dan masyarakat Mekah ketika zaman Nabi itu pusat perdagangan loh. Makanya kenapa namanya Abraha itu dari Yaman itu ingin merusak Ka'bah. Kalau dalam buku sejarah itu katanya Abraha ingin hancurkan Ka'bah itu karena ada agama Islam. Iya gak masuk akal. Nabi baru lahir kok. Abraha muncul, Nabi baru lahir. Nabi masih bayi. Islam belum muncul. Logikanya salah. Berarti Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah ketika itu pusat ekonomi. Nanti bisa dibuat ini lagi riset Bu Yeni dan sebagainya tentang ekonomi. Ketika ekonomi klasik bagaimana? Persaingan internasional keras ya, dari kerajaan Yaman menghancurkan Ka'bah, tapi akhirnya kan oleh Allah turun namanya sampai pasukan gajah, ada burung ababil itu kan, tarmihim bihijaratim min sijil itu kan ya, ada sijil itu apa, ini jelaskan, ini kan bahasa-bahasa yang jarang dipakai oleh non Arab. Hadis menerangkan Quran, jadi hadis tidak hanya berbicara sunnah, bicara fardu, bicara halal haram, tapi hadis juga banyak bicara tema-tema lain. Itu banyak sekali. Dan ala kulli hal, sebelum saya close, lanjut pertanyaan, semakin kita sering belajar, semakin kita sering bodoh. Jadi ilmu itu nggak bisa dihabiskan. Kalau mau ngabisin ilmu, sebelum ilmu itu habis, yang habis umur kita dulu. Jadi kuliah S1, S2, S3, sampai S-Teller itu belum tentu ilmu habis. Ilmu nggak bisa habis. Jadi sampai S berapapun ilmu nggak habis. Nah itu ya.
Nanti pertanyaan boleh catat, silakan. Kalaupun saya nggak bisa jawab, kasih nomor saya, itu hutang saya itu. Berarti kalau sampean tanya, saya nggak bisa jawab, sampean punya dapat pahala. Gara-gara saya nggak bisa jawab, saya mau belajar lagi. Gitu penyemangat saya. Jadi sekian, saya kembalikan ke Ibu moderator. Ala kuliah, saya akhiri ya. Sebelum diakhiri, silakan jawab dulu. Silakan Ibu Yani. Oke, terima kasih Mas Nizar. Ya, banyak sekali ya, khususnya untuk saya nih ekonomi nih. Kenapa kemarin pas Mbak Dewi minta saya agak bingung, Mbak. Itu saya belum terlalu paham tentang hal itu karena saya dari ibarat kata dari lahir sampai S3 itu ekonomi aja urusannya gitu. Kita ngomongin tentang perempuan sebagai perawi hadis ya baru ini. Tapi seperti tadi kata Mas Nizar ya belajar itu sampai kapanpun gitu Mas. Oke, jadi baik untuk peserta ada pertanyaan monggo. Ini kalau nggak salah saya ada lihat satu nih Mas Nizar dari mahasiswi saya kayaknya sepertinya dari Stay Subhanawatan. Izin bertanya Pak, bagaimana menurut Pak Nizar tentang hadis tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita? Itu gimana Mas Nizar? Karena yang seperti kita bahas tadi kan, atau saya bahas pertama bahwa belum ada diketemukan bahwa perawi hadis perempuan itu dusta. Gitu, Mas. Itu gimana Mas? Oke, saya jawab langsung ya. Ini masalah hadisnya ini memang hadis yang dipakai oleh kaum pria untuk nyapres, bahwasanya calon paling bagus laki-laki bukan perempuan. Makanya ada hadis Sekali, Mas. kalau urusan nggak boleh ke perempuan, rusak nanti. Nanti ini Betul. kita berlanjut kepada ilmu fahmil hadis, ilmu syarah hadis, ilmu matan hadis. Kita tadi bicara sanad ya, jalur hadis. Jadi hadis ada dua, ada namanya matan, isi hadis matan ya, ada nggak ada n-nya, itu nanti mantan kalau ada n-nya. Matan itu kandungan hadis. Okay. Tapi kalau sanad itu jalur hadis ini berasal dari mana? Namanya sanad. Ada dua hadis itu intinya. Kita sekarang bicara sanad. Tadi yang ditanyakan matan. Nah, kalau matan ini kita harus buka syarah. Dan untuk memahami matan itu harus kita pahami namanya sababul wurudil hadis. Kenapa hadis ini bisa muncul? Seperti halnya ada hadis kamu harus memelihara jenggot, memelihara kumis, itu memang sunnah, hadisnya sahih. Afu al-lihya wa qasrus sawarib li'annahu khaliful yahud. Itu kata Nabi. Jenggot segini, kumis tipisin. Itu pembeda antara Yahudi Nasrani. Ya zaman Nabi nggak ada KTP, nggak ada paspor kali ya. Jadi laki-laki kalau jenggot tebel semua. Kalau Nasrani udahlah biarin tebel. Yahudi kan godek, kumis, jenggot hilang. Tapi kalau Islam ya kumis tipis, jenggot, godek ya dirapikan. Pembeda zaman dulu. Apakah hadis itu berlaku ke zaman sekarang? Jadi kalau pengen kontekstualisasi hadis, menarik teks dan konteks zaman itu kepada konteks zaman sekarang. Tapi jangan menarik teks pada zaman itu, meninggalkan konteks zaman itu, kita tarik teks zaman itu ke zaman sekarang. Itu akan fundamentalis. Makanya orang bicara, oh ini kurang, ini nggak halal, hadisnya begini. Jadi kalau kita dengar hadis, temanya kalau nggak halal, haram, sunnah, mandum, makruh gitu aja. Banyak hadis tuh, nggak hanya itu. Biografi Nabi juga bisa ada hadis. Kutubus Syiar, Syarun Nabawi. Tentang asal sahabat. Tadi berbicara perempuan karena memang ketika zaman itu ada sahabiat yang mengadu kepada Nabi sekian-sekian. Makanya sahabiah ini kurang becus untuk mengurus begini. Akhirnya Nabi mengatakan kalau urusan kepada perempuan nanti salah ajur. Karena memang konteks hadis itu keluar merespon konteks ketika zaman itu. Nah sekarang kalau perempuannya memang kompeten, ya cerdas dan sebagainya, mengapa tidak dia memimpin di depan gitu. Makanya kan memang ada beberapa yang dianggap misoginis. Kalau mau belajar misoginis bisa pelajari di PSW UIN Jogja. Ada kalau misoginis dulu tokohnya itu ada Prof. Syafatun Al-Mirzana. Saya pernah diajar beliau itu 2 kali, 2 semester diajar Prof. Syafatun. Dia PhD USA itu, keren itu.
bacaannya banyak. Jadi makanya saya dapat semangat, justru dari perempuan saya dapat semangat. Saya mau kuliah, ketemu di perpus ibu-ibu ngetik bawa anak, gendong anak. Ini saya tanya, garap apa Bu? Disertasi. Nah, itu saya lagi S2 lagi tesis itu. Saya tesis saja kok kewalahan lah, ibu-ibu bawa anak disertasi loh. Lihat anaknya merangkak, ini apa nggak takut anaknya ketiban buku, jeder gimana gitu. Karena dari melihat ini saya mau kuliah lagi gitu. Terus dari perempuan semangatnya itu. Jadi kalau ada hadis, kalau ada urusan jangan ke wanita itu sebenarnya kurang kontekstual ketika zaman sekarang. Memang teksnya itu merespon fenomena ketika itu. Misalkan Nabi kalau makan 3 jari, ya karena Nabi makannya kurma. Lah kita makannya sop asam 3 jari ya nggak kenyang-kenyang. Jadi menarik teks dan konteks zaman itu ke konteks zaman sekarang. Ditarik dua-duanya. Tidak boleh kita menarik teksnya saja, konteks ditinggalkan, ditarik ke zaman sekarang. Pakai jubah sunnah ya. Iya, karena Nabi hidupnya di Arab, menghormati budaya Arab. Sampai ada kaidah fikih al-adatul muhakkamah. Kalau sudah adat, ya sudah muhakkamah menjadi landasan hukum. Misalkan adat yang sudah berjalan, misalkan masa haid perempuan itu berapa bulan, berapa hari masa haidnya, itu kan adat, beda-beda dan sebagainya, itu kan beda-beda. Jadi makanya ada al-adul muhakkamah, itu beda-beda ya. Sampai ada Fakultas Ilmu Budaya FIB di UGM. Jadi budaya tersendiri sendiri. Dalam hadis itu sudah kompleks, ada budaya, hadis sosial istimaiyah, hadis ekonomi, iktisadiyah, bagaimana cara Nabi berniaga. Nabi kalau nggak punya uang ngutang tuh gimana, menggadaikan udah ada semuanya. Cuma ini berbicara perawi, perempuan, ternyata perempuan juga ini nggak kalah penting. Dari Siti Aisyah ini punya murid banyak. Dari siapa misalnya Juwairiyah punya murid banyak. Jadi tanpa beliau-beliau mereka itu kita misalkan apakah boleh Umar ini masih bingung kalau misalkan hubungan suami istri menjima tanpa keluar mani, apa kita wajib mandi? Ini bingung, Umar gak bisa menjawab. Akhirnya Umar menyuruh salah satu bawahannya tanya ke Aisyah, karena Aisyah istri Nabi. Aisyah ini hidup 8 tahun lebih bersama Nabi. Jadi paham Nabi itu gimana aja, ngelakuin apa aja jadi hadis. Nabi makan gini, cara makan gini, cara tidur ini jadi hadis semuanya ya. Saya kira begitu ya. Oke. Kalau ada yang lain silakan disampaikan. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, ini ada lagi Mas dari Muhammad Azharin dari Winsuka. Apakah ada pengaruh antara emosional perempuan terhadap periwayatan hadis? Oke. Ada nggak tuh Mas? Kalau emosional hadisnya gimana gitu? Oke, siap. Ini kepada ini ya, psikologi perawi ya. Jadi kalau yang saya pelajari selama ini, nanti kalau saya bisa dikoreksi, selama ini saya belum menemukan tentang psikologi perawi. Tetapi ada beberapa syarat-syarat bagaimana hadis ini dikatakan makbul. Hadis diterima, ada hadis sahih, ada hasan, ada doif. Nah, ada makbul, ada mardud. Nah, yang mardud ini yang ini. Mardud ini tolak, nggak boleh dipakai. Hadis doif itu bisa dipakai dengan beberapa syarat yang ketat. Ada yang mengatakan sebagian ulama yang keras-keras yang ketat, doif nggak boleh dipakai. Misalkan seperti kitab Bukhari, Sahih Bukhari, kalau udah doif nggak boleh dipakai. Ketat memang orangnya ya. Kalau yang sudah agak longgar, misalkan kayak seperti hanya Imam Hakim dan sebagainya, doif boleh dipakai. Nah kalau memang apakah ada sahabiyah, perawi perempuan, kalau mereka hadis tuh ada nggak sih emosionalnya? Mereka itu harus jujur ya. Jadi sifat perawi itu adalah dan dobit. Adalah itu ya memang harus muru'ah, menjaga kepribadian. Sampai begini ya, seorang perawi ketika zaman itu ya, zamannya sahabat, perawi hadis, kalau nggak pakai kopiah, itu nggak diterima riwayatnya. Memang kopiah pada zaman itu tuh seperti seorang bangsawan. Ini banyak saya pakai kopiah ya. Jadi kopiah itu seperti seorang bangsawan. Orang-orang budak, orang-orang pinggiran itu nggak pakai kopiah, ya botakan gini.
Makanya ketika zaman saya di pesantren itu kalau nggak pakai kopiah, ketahuan keamanan, kalau nggak ditarik rambutnya ya digunting di tempat. Jadi berharap santri-santri zaman sekarang itu menjadi bangsawan ketika zamannya Nabi. Secara pakaian itu punya muruah, punya wibawa. Ini muruah. Muruah yang pertama syaratnya perawi, ada wibawanya. Adalah ini juga harus ini apa namanya? Terhindar dari perkara dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Kalau dosa kecilnya keseringan ya ditumpuk nyelengi. Ini perawi begini nggak diterima. Nah, terus ada lagi syarat yang memang menjadi pertimbangan, namanya dobit. Seorang perawi juga harus hafal. Hafal betul yang didengar dan hafal betul ketika dia menyampaikan kepada muridnya, namanya dobit. Hafalannya kuat. Sampai beginilah ada kisah di Imam Syafi'i ya. Ini yang buat saya takjub dan saya belum menemukan orang yang begini ya. Saya belum pernah mendengar. Imam Syafi'i itu kalau lewat pasar itu tutup telinganya. Tutup telinganya tuh. Lewat pasar tutup telinganya. Ada muridnya di belakang. Kenapa ya kalau guru saya lewat pasar tutup telinganya? Akhirnya ketika majelis murid Imam Syafi'i berkata, ya Syekh, ya Imam, kenapa kalau Anda lewat pasar nutup telinga? Simpel jawab Imam Syafi'i, pasar tuh rame. Nggih, leres pasar rame gitu. Pasar nggak ada yang sepi. Karena Imam Syafi'i kalau orang-orang rame itu mereka ngomong saya hafal. Makanya nggak konsen. Saya tutup telinganya. Hafalannya kuat. Imam Syafi'i ketika baca itu kan ada 2 halaman buku. Kalau baca yang di sebelah kiri, ya yang kanan tutup. Baca sebelah kanan, kiri tutup. Jadi sekali baca sekali hafal. Namanya dobit. Salah satu syarat seorang perawi. Jadi menjadi perawi hadis itu harus adalah dobit. Tapi kalau Imam Tirmizi, dobit itu boleh kurang. Nggak terlalu hafal. Misalkan hafal ketika masih muda. Ketika tua menyampaikan kok lupa. Pikun-pikun ini nggak masalah. Ditoleransi. Dobit sudur, dada ya. Kalau sutur kertas ditulis ya. Dobitul kitab. Ya. Nah kalau ada emosional perempuan, saya rasa belum melakukan detail hadisnya ya. Misalkan memang ada hadis-hadis seperti itu, hadis maudhu. Kebanyakan laki-laki ya yang mengatakan Nabi itu begini-begini itu maudhu. Kalau hadis maudhu hadis palsu. Kalau doif itu hadis, cuma ini jalurnya diragukan. Apakah lafalnya demikian yang dikatakan Nabi? Sedangkan semua hadis itu riwayatnya bil ma'na. Tidak ada yang mutawatir bil lafdi. Sedikit ya, kalaupun ada sedikit sekali. Kebanyakan dan semuanya bil ma'na. Sekarang muncul pertanyaan, Pak, berapa sih jumlah hadis keseluruhan? Kalau kita lihat kembali, saya share screen ini ya. Saya rinci misalkan di kitabnya, nah ini Sahih Bukhari ada sekian hadis, sekian bab. Kok beda-beda jumlahnya? Pertanyaannya, Pak, jumlah hadis itu ada berapa keseluruhannya? Beda-beda. Tergantung cara-cara dari masing-masing mukhorijul hadis, para musannafatul kitab ketika mengarang kitab sebagaimana. Bukhari ketat, Muslim ya agak ketat muridnya. Sampai ke Tirmizi sampai agak longgar dikit. Makanya kitab ini kanonik yang saya bilang Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah. Nah, ini kitab yang paling kanonik dan paling menjadi rujukan hadis. Kalau Bulughul Maram, Mukhtarul Hadis, Arba'in Nawawi itu kan baru-baru sekarang. Arba'in Nawawi ada 40 hadis karena Imam Nawawi ketika mengarang, oh ini 40 ini hadis ini paling cocok di daerah Nusantara. Memang paling cocok kepada santri ketika zaman itu 40 hadis. Memang juga ada misalkan di Palembang itu siapa yang namanya ya? Ketika zamannya masih sebelum Mataram Islam. Itu mereka mengarang kitab hadis dalam bahasa Jawa. Jadi banyak. Nah, kalau kajian-kajian ini sebenarnya harus intens dan memang jarang peminat. Itu ya saya rasa. Fakultas Syariah itu lahir karena adanya ilmu hadis. Tanpa itu nggak bisa. Fakultas Ekonomi Islam kalau nggak ada ilmu hadis nggak bisa. Bicara apa ini? Ekonomi kan secara ini sah atau tidak, takobud, tampan tinampan, antara din minkum, antara saya dan kamu, transaksi harus ridho. Jelas akadnya, nggak menriba aja. Kalau sudah akadnya jelas, ya sudah jelas. Sesuai akad, sesuai MOU gimana, terima konsekuensi, itu udah ada, diterangkan semua. Makanya saya rasa saya mohon teman-teman harus gerget membaca. Semakin membaca, semakin banyak baca, semakin sering belajar, semakin sedikit menyalahkan orang.
Oke, saya kembali ke moderator. Ada Ella yang tanya ini mungkin. Oke, baik. Ini juga sama ya, seperti ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan harus sama persis dengan apa yang dilafazkan oleh dan diucapkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hadis yang terbaik. Tidak ada lafaz dari Nabi yang diganti, apalagi dikurangi dan ditambahkan. Jadi, sebagaimana emosinya seorang perempuan, tapi kalau dalam periwayatan hadis, ya harus betul-betul sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Latifah dari Garfa DIY. Penerapan giroh sabiah pada waktu itu untuk diterapkan pada konteks saat ini. Mas Nisar, gimana Mas? Oke. Bagaimana cara menerapkan semangat para sahabiah ke konteks zaman sekarang? Saya rasa kalau bicara kontekstual ini nggak ada habisnya ya. Kita harus berbicara namanya ilmu linguistik, ilmu komunikasi ketika zaman itu. Dulu nggak ada WA, gimana cara komunikasinya? Salah paham. Makanya dulu itu terjadi namanya perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali. Bayangkan, Aisyah ini istrinya Nabi loh, garwane Nabi. Bisa perang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan mantunya Nabi. Kenapa bisa perang? Salah paham ini. Gak ada komunikasi. Salah paham saja jabatan khalifah. Perangnya gak nyampe, cuma ada provokatornya perang. Kenapa perang Jamal? Karena Aisyah mengendari unta. Sekelas perempuan itu memimpin untuk memberi keterangan, meminta keterangan asli kepada khalifah yang menjabat ketika itu Sayyidina Ali. Itu hero-nya itu. Kalau cara menerapkannya saya rasa tergantung kepribadian dan psikologi masing-masing ya. Misalkan ya saya memang ketika itu malas kuliah karena saya melihat ibu-ibu kok bisa bawa anak disertasi yang dikerjakan kok hebat ya. Saya aja baru promotesis kok bisa lemah gini. Melihat gini kok tersentuh hati saya. Perempuan bawa anak bisa loh. Saya kok sendiri nggak bisa kuliah S2, karena saya semangat. Sebenarnya untuk hero menerapkan tergantung psikologi masing-masing saja. Bagaimana kita melihat fenomena diterapkan kepada fenomena yang kita alami, itu aja ya. Saran saya ini lebih kepada pribadi masing-masing. Saya nggak punya hak untuk mengarahkan gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, mungkin Latifah Garfa DIY juga giro sabiah loh. Jadi di situ kita ketemu ya kan, Fatayat ya kan, Ibnu dan segala macam itu semuanya juga kita melaksanakan gimana sih cara sahabat itu bersilaturahmi, ya memberikan manfaat bagi sekitar dan segala macam. Oke, mungkin di sini ada beberapa lagi. Wah, rame nih Mas Nizar yang bertanya. Sepertinya paparan Mas Nizar ini membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentang hadis ini. Oke, di sini kalau di sini ada Puji ya, kayaknya sepertinya udah dijawab Mbak Puji ya, hadis sahih dan dhaif tadi sudah Mas Nizar sudah banyak diobrolin. Baik, kemudian ini ada dari Lampung Mas, waduh jauh ini. Oke, dari Irfan. Isu-isu kesetaraan gender ini Mas. Isu-isu kesetaraan tengah digaungkan fenomena ini sebagai bentuk refleksi dari paradigma kritis tentang subordinasi terhadap perempuan. Banyak di antara ilmuwan barat yang telah mengkampanyekan gerakan feminis yang notabene berasal dari background non-muslim. Bagaimana peran kontekstualisasi hadis masa kini menganggap hal tersebut? Dan apakah ilmuwan hadis juga merespon hal tersebut? Gitu, Mas. Silakan, Mas. Panjang ini. Oke, ini masalah kontekstualisasi lagi ya. Ini ada yang digaungkan oleh ilmuwan barat, non-muslim. Ya. Kita bicara orientalis, oksidentalis, mustasyrikun. Ini kalau di vis a vis, dibentrokan ini nggak ada ujungnya. Kita harus pakai pisau analisa bedah yang enak. Kalau fenomena gender tadi saya bilang ada hadis kalau ada urusan perempuan itu nggak boleh terapkan ke perempuan, nanti acur semua kalau yang megang perempuan. Makanya ketika Megawati nyalon tuh makanya di situ semua Risma jadi menteri itu keluar hadis di Twitter tuh, wah Risma sosial perempuan ini.
Harusnya belinya untuk masker dibelikan bawang, belanja. Ini kan banyak sekali memang isu-isu yang ketika di online, Betul, Mas. kajian online. Bagaimana caranya ilmuwan hadis menanggapi? Sebenarnya kalau orang-orang yang belajar hadis itu mereka itu orang-orang yang saklek ya, orang yang kaku gitu kayak saya. Mereka itu hanya menghafalkan perawi, nama perawi, kapan tahun wafatnya. Kira-kira antara guru ini punya murid berapa? Yang direkrut siapa aja hadisnya. Itu aja kalau ilmu hadis. Kalau ke mata nanti kita bicara namanya fikih ya, kepada fikih. Jadi kalau gini, saya kasih pancingan ya. Saya punya gelas cangkir. Kalau gelas ini dipandang oleh seorang barista dan seorang seniman itu beda. Seorang barista mengatakan gelas itu sebagai melayani pelanggan di kafe. Akhirnya kalau kita ke kafe itu gelas dipajang di lemari, dimuliakan. Tapi kalau seorang seniman memandang gelas, ini gelasnya wadahnya cat. Seorang pelukis ya kan, akhirnya seorang pelukis, seorang barista bertemu membahas gelas itu nggak ada akurnya. Kata pelukis, gelas wadahnya cat. Katanya barista, gelas wadahnya kopi untuk melayani pelanggan, taruh di lemari yang bagus. Makanya satu objek ini harus dipandang dengan berbagai paradigma. Kalau kita akademisi, jangan menyalahkan orang, harus lebih toleransi dan lebih apresiasi. Tapi kalau yang bukan akademisi akan terlihat karakternya. Orang yang akademis dan non akademis akan kelihatan. Kalau yang bukan akademis cenderung menyalahkan orang, non apresiatif. Itu saya rasa, makanya makin sering belajar, makin banyak baca, makin sedikit atau enggak akan menyalahkan orang. Ya seperti Gus Dur ada hari Konghucu. Itu makanya saya rasa kalau memang ada kampanye gender kesetaraan ini memang bagus ya, cuma harus jangan sampai melawan syara. Misalkan syariat, ya kalau perempuan itu memang diimami laki-laki. Tapi perempuan juga boleh maju ke depan atas izin laki-laki. Suaminya dalam kutip ya, suaminya itu gak masalah, kan ada makanya suami istri itu mereka DPR semua. Makanya dia tergantung psikologi pribadi masing-masing. Itu saya nggak bisa menyarankan lebih ya, itu wilayah kita pribadinya. Kalau ilmu hadis itu notabene memang kalau orang-orang hadis itu belajarnya hanya belajar matan, belajar sanad, belajar nama-nama perawi, kapan dia wafatnya. Imam Malik wafat 204 Hijriyah, itu aja yang di belajar ilmu hadis itu. Itu saja saya rasa ya. Oke. Untuk masalah kontekstualisasi banyak ya. Anda bisa merujuk berbagai jurnal. Yang penting kita betah duduk di laptop atau di mana di perpus, one sitting 1 hour, sekali duduk 1 jam, entah itu one sitting 1 paragraph atau one sitting 1 book, terserah gitu. Cuma itu saja ya saran saya. Oke, saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, seperti yang tadi kayaknya saya juga pernah baca itu Mas, yang tentang Ibu Kori yang ngomongin tentang semua masalah perlengkapan kalau di tangan wanita itu pasti hancur. Sepertinya itu juga berkaitan dengan cerita masa lalu ya Mas ya. Waktu itu kalau nggak salah di kerajaan Kisra ya. Kisra, Mulukul Kisra. Iya Kisra ya, iya kan ya kalau nggak salah ya. Jadi anaknya raja yang perempuan yang memimpin kerajaan kalau nggak salah waktu itu, dan hancur lebur. Tapi kalau itu kan mungkin pas pada zamannya itu ya Mas ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Ratu Saba itu kan memimpin negerinya dengan makmur, sejahtera dan adil gitu. Jadi ternyata bahwa ada contoh pemimpin perempuan yang juga bisa adil gitu. Kemungkinan besar sepertinya menurut saya sih hadis itu ya berlaku untuk pada masa waktu itu aja mungkin. Mungkin seperti itu ya Mas Nizar ya. Ya, jadi harus menarik teks dan konteks zaman itu ke konteks zaman sekarang. Tidak boleh menarik teksnya saja, meninggalkan konteksnya. Nggak boleh, dipaksa lagi. Ini kan namanya pemerkosaan naskah agama. Jadi kalau saya naskah agama, teks itu berlaku ketika zaman itu. Banyak loh, makanya saya tuh ketika di perpus menemukan disertasi Ja'far Tamim. Seorang Ja'far Tamim dari UIN Jogja S3 itu menulis tentang hadis tasyriyah dan ghairu tasyriyah. Kira-kira yang menjadi para seorang dai dan dailah menjadi miskomunikasi. Ini bagiannya anak-anak API ya.
Harus ada tasyri' dan tasyri'iyah. Apakah semua hadis ini menjadi syariat? Wajib diikuti. Nah, namanya dibagi oleh namanya Yusuf Al-Qaradawi yang dari Mesir. Sekarang disempurnakan disertasi menjadi bahan baku ilmiah disertasi oleh Ja'far Tamim. Nanti bisa dicek di UIN Jogja, ada perpusnya itu di sana. Saya masih terakhir itu sebelum puasa ketika ke sana barangnya masih ada disertasinya Ja'far Tamim tentang hadis-hadis tasyri'iyah dan hadis-hadis yang bukan tasyri'iyah. Jadi enggak semua hadis itu menjadi syariat. Kita wajib mengikuti. Nabi pakai jubah, memang sunnah. Masa orang-orang jauh pakai jubah, makanya batik, makanya belangkon, makanya sarung. Jadi harus kontekstualisasi lah. Tapi jangan sampai kontekstualisasi kita keblinger, kebablasan. Harus gandolan gitu. Gak semuanya bisa. Itu makanya pentingnya kita belajar tuh bersanad. Hadis semuanya bersanad. Doif, sahih itu karena memang masalah sanad. Kenapa dikatakan doif hadis? Karena pada sanad. Perawinya ini tidak dobit atau perawinya berdusta, kazab. Makanya dalam jarawat ta'dil itu fulanun kazab, fulanun sarikul hadis, orang yang nyolong hadis. Itu ada loh. Tanpa guru dia nyolong hadis. Makanya di orang-orang pesantren itu walaupun dia sudah memahami Fathul Wahab atau Fathul Mu'in, tapi dia nggak berani ngajar Fathul Mu'in sebelum dia punya sanad dari gurunya atau izin dari gurunya. Itu pentingnya sanad, jalur keilmuan. Saya belajar Safina dari kiai ini. Kiai saya dari kiainya. Kiainya dari kiai-kiainya. Dari syekh-syekhnya. Sampai dari Nabi, Nabi dari Nabi Muhammad, sampai dari sahabat, sahabat dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril diperintah Allah. Jadi memang namanya ilmu itu sambung. Ini istimewanya orang NU ya. Apalagi Ibnu Fatayat harus puas anaknya ini. Seperti hanya ada Garfa. Itu memang Siti Aisyah dikawal oleh seorang beberapa perempuan, ya walaupun bukan Garfa namanya, sudah ada. Dikontekstualisasikan ya sudah, berarti Garfa ketika itu ditarik saja. Oke, saya kembalikan ke Ibu Yeni. Oke, terima kasih Mas Nizar. Kemudian ini ada juga bertanya berapa macam sih hobbit itu? Hobbit itu yang kita tahu adalah hafalannya harus kuat ya Mas. Ada beberapa memang Mas hobbit, dan satu lagi mungkin ya kita setelah ini kita akan tutup. Satu lagi ada bagaimana kita mensikapi perbedaan penafsiran hadis dari ustadz atau kiai yang satu dengan yang lainnya dari Subhanul Watan Mas. Monggo Mas Nizar. Oke. Tadi udah dibahas dobit ya sebenarnya. Jadi makanya syurutur ruwah itu ada namanya Tadribur Rawi. Tadribur Rawi dikarang oleh Imam As-Suyuti tentang bagaimana seorang ini dikatakan perawi hadis. Cuma kalau saya katakan, kalau ditanya sama mahasiswa dia satu begini, Pak, kita kalau jadi perawi masih ada lowongan nggak? Nggak ada lowongan jadi perawi hadis. Nggak ada. Kalau perawi udah tertutup ketika zaman itu. Jadi hanya nyampe pada 3 Hijriah, zamannya Bukhari Muslim. Tapi kalau aktivitas meriwayatkan hadis masih sampai sekarang masih ada. Cuma kalau ingin jadi perawi hadis, didokumentasikan dalam kitab-kitab klasik sudah nggak bisa. Dan kita bayangkan, berapa ribu tahun, nama-nama orang itu banyak. Menghafalkannya ini susah. Akan ada namanya tadlis, penyembunyian cacat. Dalam perawi itu akan mardud, ditolak. Nah kalau masalah dobit, memang seorang itu harus hafalannya kuat. Makanya di tradisi pesantren-pesantren klasik, pesantren salaf dia, terutama pesantren yang orang-orang NU itu ya, memang harus hafal dulu sebelum paham. Saya ini kan ngafalkan itu sorop fa'alayakulu itu nggak paham-paham, hafal saja. Ini maksudnya apa? Kenapa kok habis fa'ala kok ada yakulu beda harokat? Ditambah ya lagi. Habis yaulu kenapa kok fa'lan ya? Fahuwa fa'ilun. Nah ini kan memang hafal dulu baru paham. Ini makanya orang pesantren meniru tradisi klasik ketika zaman itu. Sedangkan dobit ini ada dua. Ada dobit sudur, ada dobit kitab. Tadi saya bilang, ketika masa muda, dia itu belajar hadis, sampai mengajar hadis. Ketika masa tua udah pikun. Ini gimana hadisnya diriwayatkan? Nah ketika dia tua, ngajar hadis keliru nanti. Nggak usah tua lah, karena otak kita kan keliru. Ketika saya kalau ngantuk ngaji itu gini, kata guru saya,
kalau makan harus pakai sendok. Karena saya ngajinya ngantuk, saya punya murid, kata guru-gurunya saya harus makan sendok. Ini kan kebalik ya. Iya begitu. Oke. Menghilangkan kata pakai, harus makan menggunakan sendok. Karena saya ngantuk, hafalnya separuh orang ngantuk. Akhirnya saya menangkap harus makan sendok. Ya, ini kan beda. Makanya pentingnya sebuah hafalan dalam periwayatan hadis. Ada dobit sudur, memang mancap ya ke hati ya. Di otak turun ke hati, jadi kelakuan sehari-hari. Ada memang hafalannya kurang. Tapi kurangnya nggak nemen-nemen. Orang zaman dulu hafalnya kuat. Namanya dobit kitab. Dibuktikan dengan tulisan. Memang dobit kitab ini baru-baru ada setelah zamannya Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah ke-8 apa ke-7 ya. Itu memerintahkan namanya Tadwinul Hadis. Semua hadis harus dikumpulkan, dibukukan. Cuma sayangnya sampai sekarang saya belum menemukan info apakah ada lagi kitab hadis tertua selain Muwatta. Jadi kitab Muwatta Imam Malik udah paling tua ya. Imam Malik punya murid Syafi'i. Syafi'i punya murid Bukhari. Ya Bukhari punya murid Muslim. Ya Bukhari punya murid Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya Nabi Daud. Itu memang kan guru murid nyambung dari Malik, Nafi Ibnu Umar. Jadi Malik ini muridnya Nafi yang terkenal ya. Imam Nafi ya dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dari Nabi dari Jibril ya diperintah Allah. Itu namanya sanad. Oke, clear sanad, udah mutasil, nyambung sampai Nabi. Ya kayak orang-orang KPI komunikasi kalau nyari beritanya dari mana? Langsung dari lapangan, liputan. Kalau dari orang diwawancarai kan, yang diwawancarainya mengalami fenomena tersebut, ini namanya sumber yang punya transmisi yang valid, namanya sanad. Nah kalau dobit ini memang pribadi masing-masing, beda kualitas. Tetap kita harus dobit kalau dalam perawi. Tapi kalau orang-orang seperti kita kan enggak, udah zaman goyang jempol aja gitu, udah enak, jadi lupa ya ada gadget gitu, ya, karena sticky note itu dan sebagainya. Itu ya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ini ada yang rasain? Ya, ini dari Mbak Siti, Mbak Nur Ikhlas. Oke, sorry Mbak Siti. Oke, silakan Mbak Nur. Monggo. Oh, di unmute silakan. Di unmute Mbak. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya dan kepada Bapak Muhammad Nizar yang sudah mempresentasikan materi tentang periwayat hadis perempuan. Langsung saja ke pertanyaan. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, kebetulan ini adalah tentang yang membuat acara adalah NU. Saya ingin menanyakan bagaimana konsep yang ditawarkan oleh NU khususnya dalam memahami hadis-hadis misogini. Kemudian yang kedua, karena saya lihat tadi di pamflet kalau nggak salah Bapak Muhammad Nizar ini adalah kandidat doktor, jadi sepertinya update tentang penelitian. Jadi saya ingin menanyakan penelitian terupdate tentang hadis bertemakan perempuan, karena yang selama ini saya lihat, kebetulan saya seorang dosen hadis, jadi ingin tahu update tentang penelitian hadis yang bertemakan perempuan. Sejauh ini yang kita ketahui pembahasan ataupun penelitian tentang hadis itu banyak ya, tentang antropologi perempuan, budaya dan sebagaimana, yang sedikit itu masih penelitian hadisnya gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Mbak Nur, maaf dari mana kalau boleh tahu? Saya Kepri, ngajar di Stan Kepri. Oh, Kepulauan Riau. Iya, iya. Oke, salam. Saya juga orang Sumatera, Mbak. Saya dari Jambi. Wah. Oh, Jambi. Oh, Jambi. Ya. Salam kenal, Bu. Iya, Jauh sama-sama. lokatnya ini. Iya, silakan Mas Nizar. Oke, Gimana itu, Mas? Ya. Ini saya garis bawahi. Jadi kalau pertanyaan itu panjang, jawabannya singkat. Sebenarnya kalau dalam masalah gender itu sudah maksimal keilmuannya, tapi nggak ada prakteknya. Itu aja dari saya gitu. Kalau tanya masalah update riset itu banyak. Ini saya pegang bukunya Pak Agung Danuwarta tentang perawi hadis. Nah ini ada tuh, cari aja di Shopee, Lazada.
perempuan periwayat hadis. Ini Pak Agung ini hanya meneliti berapa orang yang meriwayatkan, tapi tidak bahas misoginis. Kalau mas misoginis ada di PSW. Tadi udah saya kasih rujukan itu ketika presentasi, misalkan saya share ulang ya. Nah, mana ya? Oh, bukan. Nah, misoginis. Nah, ini rujukan yang saya blok ini. Hamim Ilyas. Dicari sendiri footnote-nya ini. Elsak Press. Misoginis. Jadi kalau yang ditawarkan oleh NU, saya rasa bukan saya. Walaupun saya orang NU, saya tidak mengunggulkannya. Memang yang paling moderat di Nusantara itu ya NU ya, yang paling moderat gitu, yang paling moderatnya, yang gak aneh-aneh gitu. Makanya orang-orang kiai-kiai kampung itu kalau kesandarnya wis ora usah aneh-aneh, mati urip melo NU ae. Kalau tanya riset paling update ya tadi saya katakan harus peta duduk. Kalau masalah misoginis banyak. Tapi kalau untuk masalah riset di bidang hadis, saya sekarang lagi riset tentang bahas tawarikh mutunil hadis. Periodisasi matan hadis. Kapan matan ini muncul? Ada hadis makki, hadis madani. Ada ayat-ayat makki, ayat madani. Itu kan ada dalam ulum Quran. Tapi juga kan ada hadis makki, hadis madani. Karena berhubung hadis itu banyak jumlahnya dan tidak teratur lafalnya. Kalau Quran cetakan Semarang, cetakan Kudus, cetakan Mekah, semuanya sama 30 juz, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi kalau hadis Bukhari dengan Muslim beda jumlahnya. Makanya hadis itu riwayatnya bil makna. Ini yang menjadi sasaran orientalis. Orang-orang orientalis itu orang-orang non Muslim yang menjadi akademisi. Mereka mengkaji hadis sering memberi statement-statement yang memang meragukan, hipotesa jadi kesimpulan. Kalau saya katakan itu terlalu apa namanya ya? Kalau dalam bahasa usul fikih itu terlalu syak. Mamang sekali syak itu ragu. Pendapat yang ragu dikemukakan menjadi kesimpulan, mengatakan semua hadis itu palsu. Ya karena mereka orang-orang non-muslim belajar hadis tidak berangkat dari keimanan. Itu saja. Nggak percaya namanya sanad. Kalau saya belajar huruf ain saja itu harus butuh waktu 3 tahun. Itu harus butuh 3 tahun. Huruf ain saja itu ketika ngaji itu butuh sanad. Waktu yang lama. Tulus zaman ya namanya. Tulus zaman. Tapi kalau sebelah kan ya akselerasi lah, lama-lama gitu ya. Terus untuk tadi ada sedikit pertanyaan di kolom komentar, saya baca bagaimana menyikapi perbedaan penafsiran hadis dari kiai dengan yang lainnya. Ini saya rasa masalah ikhtilaf itu menjadi hal yang wajib ya. Makanya saya tuh punya teman di S2 tuh gini. Kita nggak boleh berbeda ya pendapat tuh. Loh, saya tuh ketawa. Berarti gak demokrasi, ya harus ikut Nabi semuanya, harus ikut Nabi. Loh kalau sampean mengikut Nabi, loh sampean tahu huruf ain dari mana? Ya dari kiai, dari guru ngaji pesantren. Gurunya dari gurunya, ini kan guru-gurunya, dari guru-gurunya sampai ke sahabat dari Nabi. Lah kok Anda bisa mengatakan kita nggak boleh berbeda pendapat tuh gimana? Lah gini saya contohkan ya. Misalnya kalau Imam Syafi'i, kalau masalah wudhu, itu cukup 3 helai rambut, namanya mashuba di roksi, mengusap sebagian kepala. Itu kalau udah kan mengusap sebagian kepala. Cukup 3 helai rambut. Makanya ketika di pesantren itu kalau wudhu kopi nggak pernah dilepas. Karena kalau di pesantren anak-anak jahil kadang di sini kopi aneh. Orang-orang nggak benar itu jahil. Rambut saya keluarin segini, jadi cukup 3 helai yang diusap. Imam Syafi'i moderat. Kalau yang lebih nggak moderat, misalnya kayak agak keras, misalkan ya Abu Hanifah, memang harus bukan mashuba di rosi tapi masurosi, harus mengusap semua kepala. Bayangkan kalau wudhu perempuan harus basah rambutnya sampai ke bawah ke punggung gitu. Ini kalau rambutnya tuh harus basah perempuan kayak keramas, berarti kan ini ikhtilaf itu menjadi hal yang wajar. Beda pendapat itu wajar. Tapi ikhtilaf ketika masa itu tidak sampai menjatuhkan, saling menghormati. Kalau ingin lebih jelas, ikhtilaf ketika di ulama Nusantara ya, konteks Indonesia, misalkan nggak usah jauh-jauh, antara Kiai Fakih Mas Kumambang dengan Hasyim Asy'ari itu beda pendapat. Kata
misalkan katanya Kiai Hasyim, kita tuh nggak boleh menabuh bedug. Bukan bedug ketika sekarang ya, namanya apa ya? Kentong, bukan bedug, beda ya. Kalau bedug itu dari kulit, kentong. Nggak boleh menabuh kentong untuk menandai awal sholat, katanya Basim Asari. Karena tasyabuh dengan non-muslim. Saya nggak mengatakan kafir ya, nggak boleh, non-muslim. Tapi kalau Ki Fakih Mas Kumambang, ini bukan kentong yang ditabuh. Bukan kentong yang ditabuh. Kentong ini cuma nangini wong turu, kata Ki Fakih Mas Kumambang. Ini beda pendapat. Tapi ketika zaman itu, ketika Basim Asari berkunjung kepada pesantrennya Ki Fakih Mas Kumambang, Ki Fakih ini langsung menyuruh santrinya, "Le, tolong singit no kentong itu. Tolong kentong yang ada di langgar disimpan, jangan sampai Basim ketahuan kentong." Nah, ini beda pendapat itu seperti hal yang wajar. Dan bahkan mereka saling berbeda dan makin berbeda itu makin harmonis ketika zaman itu. Itu ya. Makanya tadi saya bilang di garis bawahi untuk tema ini, semakin banyak baca, semakin dalam belajar, harusnya kita semakin tidak menyalahkan orang. Jadi berbeda itu wajar. Dan saya harapkan ini menu perbedaan ketika jenis. Untuk masalah riset tentang perempuan misoginis sudah banyak. Jadi saya katakan banyak sekali. Bisa Anda cari di Sain Direct, di G-Store, di LibGen, itu banyak. Tinggal peta duduk saja. Sampai sekarang saya jadi mahasiswa itu nggak pernah didulangi ya. Apa didulangi itu bahasa Indonesia, apa didulangi? Disuapi. Kamu harus baca ini nggak pernah saya. Nggak pernah itu disuapi, itu harus. Kamu kalau untuk tema disertasi baca ini nggak pernah. Sampai sekarang saya udah nyari-nyari sendiri gitu, cari bacaannya. Kadang ke dosen jawabannya, kamu sehari berapa jam duduknya? Ya diem aja, senyum. Jadi beliau tanya, saya tanya, minta rujukan itu jawabannya simpel. Kamu berapa jam sehari duduk di depan laptop itu? Senyum, gini Prof. Saya balik ke kamar, malu saya tuh, balik kamar tua. Berarti saya ini kurang rajin ya dibanding beliau-beliau itu ya. Jadi berbeda tuh, memang hal yang wajib, tapi harus saling menghormati, saling harmonis. Itu ya, saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, Mbak Nur Ikhlas, sudah cukup? Atau saya ada baca tadi penelitian misoginis ada loh yang terbaru itu 2021 ya. Ada keluaran juga, terus juga ada di 2019 juga ada penelitian tentang perawi hadis perempuan juga itu, tapi masa tabiin ya. Masa tabiin. Jadi perawi hadis, perawi hadis masa tabiin. Jadi ya apa ya, karena kadang kalau kita cari di Google itu ada, tapi kadang bukan yang kita mau gitu loh. Karena kan Google memang mencari sesuai dengan apa yang kita kasih. Kita tulis ya itu yang dicari. Tapi kalau kita baca ternyata tidak ada sama sekali. Sama seperti saya kalau mencari literatur di Google itu saya ketik tapi ada keluar ribuan, tapi yang saya cari kok nggak ada gitu loh. Ternyata Google tidak membuat solusi, malah tambah masalah gitu ya. Kalau untuk disertasi ya. Oke, ada mungkin cukup sampai di sini. Mas Nizar bisa ada kesimpulan mungkin Mas buat dikasih ke kita Mas? Oke, sedikit. Sebenarnya kalau menyimpulkan ilmu tuh nggak pantas ya. Karena ilmu nggak ada kesimpulan. Sedikit. Atau mungkin ada petuah-petuah gimana gitu buat kita-kita ini. Jadi, petua saya bukan kiai, nggak bisa petua dia. Gini saja, saya kasih pancingannya. Pertama, ilmu nggak ada kesimpulannya, memang ilmu nggak bisa habis. Yang kedua, saya mohon dari teman-teman Fatayat, mbak-mbak, sahabat-sahabat, ibu-ibu, yang mbah-mbah dan lain sebagainya ya, tetap berapapun umurnya tetap kita rajin baca. Kalau nggak bisa baca, kita rajin mendengarkan dari yang mereka suka baca. Karena cara belajar orang itu beda. Ada yang suka mendengarkan, nggak suka baca. Kalau kita suka mendengarkan, ya kita rajin mendengar dari mereka yang suka baca. Kalau mereka suka baca, biasanya itu supaya nggak hilang bacaannya, dicurhati. Saya makanya kalau habis baca tuh nelpon temen, saya curhati ini loh, bacaan saya supaya nggak hilang. Jadi itu ya. Terus masalah kajian hadis tentang perempuan itu memang sudah banyak. Tadi saya kasih tarik benang merah ya, kesimpulan. Menarik teks dan konteks masa itu ke konteks zaman sekarang. Itu yang enak, yang tepat. Bukan menarik teks zaman itu, meninggalkan konteks zaman itu, hanya menarik teks ke zaman sekarang.
akan menjadi fundamentalis, liberalis, sekularis itu ya. Itu, dan saya harap orang-orang NU lebih paham untuk masalah ini. Makanya beberapa kiai-kiai saya wis ojo angel-angel mati urip melu NU. Kalau ibu-ibu ikut Fatayat. Oke, betul sekali. Oke, ikut Fatayat aja ya. Mas Nizar kalau mau cari yang Fatayat juga ada mungkin di sini. Oke, saya juga nggak berani menyimpulkan deh kalau kayak gitu ya Mas ya, karena ya ini memang jauh dari apa yang saya pahami dari saya lahir mungkin sampai saya S3 ini. Saya cuman bilang bahwa saya juga ada ngelihat YouTube-nya Gus Baha. Kita tuh harus banyak-banyak terima kasih sama Ummul Mukminin yaitu Aisyah, karena berkat beliaulah kita bisa tahu gitu semua hal-hal tentang perempuan. Karena kalau tanpa Aisyah, sepertinya kita akan bingung untuk tahu bagaimana sih perempuan itu seharusnya diperlakukan atau seperti apa. Karena begitu tadi seperti yang sudah kita jelaskan dari awal bahwa hadis itu ya sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Hari per hari, detik per detik, jam per jam, dan segala macam. Jadi kalau bukan orang yang memang dekat dalam Nabi, yang tadi Mas Nizar bilang bahwa Siti Aisyah adalah 8 tahun bersama Nabi, walaupun tidak 24 jam ya, tapi lebih, setidaknya 8 tahun lebih, hampir 9 tahun lebih. Hampir 9 tahun, walaupun tidak 24 jam ya Mas Nizar ya, tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa ada 3.000 hadis kalau nggak salah tadi sudah dijabarkan juga sama Mas Nizar, 3.256 kalau nggak salah ya, yang kita bisa tahu dari pergaulan hari-hari Siti Aisyah dengan Nabi, karena apa yang dipelajari oleh Siti Aisyah juga hanya yang masalah-masalah hukum saja. Selain itu beliau tidak tertarik. Begitu kata Gus Baha Mas, yang saya dapat bocorannya gitu ya. Oke, terima kasih buat para peserta juga ya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata atau salah apa, karena saya terbiasa untuk memoderatori yang tidak terlalu kaku-kaku gitu Mas Nizar ya. Jadi kita agak slow sedikit gitu, karena kalau kaku-kaku di kuliah Mas, kalau di sini jangan deh. Nanti botak-botak pokoknya semuanya. Jadi terima kasih buat Mas Nizar. Saya kembalikan kepada Mbak Hawa. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni telah mendampingi kita ya, memimpin acara pada malam hari ini. Dan materi pada malam hari ini berat, tapi dikemas dengan apik ya oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan saya berharap ini akan ada season 2 gitu ya untuk materi Mas Nizar ini nanti, karena ini sangat menarik sekali, dan tadi juga mungkin banyak sepertinya yang akan bertanya lebih gitu. Tapi memang waktu yang sangat singkat ya, dan semoga ini nanti dari Fatayat mungkin atau teman-teman lain juga akan bisa menghadirkan lagi acara ini ya, tentang perempuan kita kupas lebih banyak lagi. Dan sekali lagi terima kasih untuk pemateri kita malam hari ini, Mas Nizar, dan moderator kita yang luar biasa juga Mbak Yeni. Dan saya sebagai pembawa acara mohon pamit. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita bisa buka video, kita buka kameranya, kita bisa foto bareng Mas Nizar. Ini mahasiswa saya ajak untuk ikut nih Mas. Mereka juga bingung, itu ibu saya ngomong apa itu dari tadi katanya. Gak nyambung apa-apa kan. Oke. Makasih tadi juga. Besok kita bahas tentang kitab ekonomi aja Mas ya. Jadi saya agak hadis-hadis ekonomi itu banyak, tapi lebih kontekstual ya. Oke, siap Mas. Nanti mungkin saya Subhanul Waton akan menghubungi Mas Nizar nih ya. Kita langsung aja ngomong. Oke. Bisa buka kameranya semuanya. Kita Ulum, ada siapanya lagi nih? Pak Viro, Azza,
Aifa, Rini, Novi, siapa lagi? Puji, ayo Puji. Masih ada atau sudah? Mbak Rere, Ning, aduh baru ngeliat Ning. Sehat Ning? Oke, oke. Siapa lagi Rifai? Makasih yang dari Sulawesi. Tadi ada juga, makasih juga yang dari Lampung ya. Dari Kepri juga Nur, Ibu Inur, Bu Nur ya tadi. Oke. Oke, kita mulai ya. Foto ya. 1, udah dibuka semua ya. Ulum kemana ini Ulum? Ulum? Oke. 1, 2, 3. Oke. Minta lembar keduanya. Yang kedua. Siap? Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mbak Nizar. Mas Nizar. Oh, salah kok Mbak ya. Lupa kalau di Fatayat semuanya Mbak semua. Iya, satu-satunya yang paling ganteng di sini nih soalnya. Oh, ada Fipudin, sorry. Ternyata ada juga Fipudin. Oke. Terima kasih semuanya. Mbak Dewi, makasih sudah ngomongin saya ya. Aduh, saya jadi malu ini. Oke, terima kasih. Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya akhiri end meeting for all ya. Terima kasih. Oke.